Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 43. Cinta dan benci benar-benar tipis. Setelah memastikan Axel sampai di ruang kerja dan beberapa anggota mafia mereka yang sempat menemui juga beranjak pergi, Helios sengaja menghubungi Axel melalui sambungan telepon. Calvin kecelakaan, kritis. Maaf, ini salahku yang tak mungkin lagi membunuh. Suara Axel dari seberang terdengar lirih sekaligus frustasi. Suara yang sudah langsung mengguncang kewarasan seorang Helios. Calvin kecelakaan dan Axel sampai meminta maaf. Maksudnya, penyebabnya masih karena pekerjaan mereka sebagai seorang mafia. Jai? Helios menduga tanpa bisa mengutarakan apa yang sebenarnya ingin ia tanyakan. Dan itu sudah di ujung lidah. Tak terbayang andai Cole tahu Calvin kecelakaan dan keadaannya sampai kritis. Lebih tak terbayang lagi andai Cole tahu penyebabnya justru mafia musuh Helios. Aku sudah mengirim orang untuk mengawasi setiap anggota keluarga Cole, ucap Axel. Pastikan Calvin baik-baik saja, desak Helios langsung tidak bisa baik-baik saja. Apalagi ingatannya langsung dihiasi adegan Syam dilindas hingga membuat Syam kehilangan kedua kakinya. Namun, Axel malah mendadak diam. Kenyataan yang membuat Helios nyaris gila karena kini ia mendadak teringat wajah kalut orang tua Cole yang terus berusaha tegar. Kecelakaan yang seperti apa? Apa yang mereka lakukan kepada Calvin? Dan sampai membuat Calvin kritis. Tegas Helios walau sampai detik ini ia masih bertutur lirih. Mobil yang Calvin kendarai ditabrak dari arah berlawanan menggunakan truk. Mobilnya ringsek. Mendengar itu, Helios refleks menengadah dan perlahan menghela nafas. Nyawa harus dibalas nyawa, Sel. Kirim orang untuk menghabisi Jai. Pastikan Jai mati agar dia tidak mengganggu kita lagi, tuntut Helios. Andai dia di sini atau di sekitar sini, sudah. Helios juga menyayangkan kenapa Axel tak sampai mengabarinya. Kenapa aku selalu telat tahu? Kamu tahu, caramu begini bikin aku enggak berguna. Berguna, kamu sekarang cukup jaga dan bahagiakan Cole, sergah Axel yang memotong ucapan Helios. Helios terpejam dan perlahan kembali meminta maaf. Bagi Cole, keluarga apalagi orang tua merupakan segalanya. Sel, kali ini Helios benar-benar merasa frustasi. Ya sudahlah, aku akan mengatur waktu untuk pulang secepatnya. Helios sengaja mengakhiri sambungan telepon suara mereka. Baru juga Helios menghela nafas, kemudian hendak menatap Cole. Alarm di ponselnya berbunyi. Cole, alarm yang kamu minta sudah bunyi, ia agak berseru sambil menghampiri Cole. Tak lupa, ia juga mengunci pintu balkonnya, tanpa Cole yang langsung bersemangat. Sudah bunyi, Mas. Sini, Mas. Sini cepetan, pinjam ponselnya. Ponsel Mas ada 3 kan? Sekalian laptopnya ya, Mas. Bentar, aku juga mau ambil laptopku. Setelah serba boro-boro, Cole juga terbanting karena jatuh dari tempat tidur. Ngapain pakai acara jatuh sih? Sakit banget ini. Kalau Cole sembari berusaha duduk. Namun ketika ia menoleh kepada Helios dan pria itu memejamkan erat matanya. Sementara wajahnya sudah merah padam, ia sengaja berkata, "Enggak, Mas. Enggak jadi sakit. Serius enggak jadi sakit. Asal Mas jangan marah. Sumpah, ini enggak sakit, tapi Mas jangan marah ya."
mohonnya dan langsung diam ketika Helios menatapnya. Kamu mau ngapain pasang alarm? Pinjam semua HP dan laptopku juga, sewot Helios sambil menghampiri Cole kemudian bersiap membopongnya. Cole tak berani menatapnya. Aku benar akan marah kalau kamu tetap enggak mau jujur, lanjut Helios lirih tapi sangat menusuk. Takut menatap Helios, Cole berkata. Mifi, musik video Jungkook, rilis di YouTube, ucap Cole yang kemudian merengek. Mas, jangan marah, Mas. Jungkook bangga punya fans kayak kamu, tegas Helios sengaja tak memperpanjang kemarahannya. Mendengar itu, Cole langsung girang. Masa sih mas, Jungkook bangga punya fans kayak aku? Ulah Cole yang selalu membuat dunia seorang Helios jungkir balik membuat pria itu sadar, perbedaan cinta dan benci benar tipis. Tiga ponsel milik Helios, 3 ponsel milik Cole, dan juga 2 laptop di meja nakas, masih kompak memutar MV terbaru dari idola Cole yang Helios sebut bernama Jungkook. Pemutaran video diulang secara otomatis hingga suasana di sana mirip museum untuk musik video tersebut. Selama itu juga, Helios yang duduk di sebelah Cole, jadi rutin melirik tak habis pikir sang istri. Tahu begini, kemarin aku oplas mirip Jungkook, iri Helios sambil melirik sebal Cole yang langsung menertawakannya. Tapi biasku Jin, Mas, yakin Cole. Ia menggunakan tangan kanannya untuk menahan sekaligus mengelus dagu Helios. Innalillahi, Helios terlalu syok dan sampai tidak bisa berkata-kata. Bias apa lagi, dan itu Jin? Bias itu semacam, apa ya yang bisa bikin mas mudah ngerti? Idola, bias itu kayak artis yang kita idolakan. Terus Jin bukan yang makhluk gaib, tapi yang anggota BTS, jelas Cole sedang menuntun sang suami untuk mengenal kegemarannya. Karena meski sudah beberapa kali menjelaskan, semua yang berkaitan dengan kegemarannya pada budaya sekaligus hiburan dari Korea Selatan, tetap membuat Helios tidak paham. Bahkan sampai sekarang, Helios tetap belum bisa membedakan setiap wajah anggota karena bagi pria itu, semua wajah idolanya Cole nyaris sama. Menyukai seorang idola segitunya, memang dapat kebahagiaan sendiri, ya, tanya Helios. Cole yang meringkuk di pangkuan Helios langsung mengangguk ceria kemudian menatap wajah suaminya yang kini memang sangat tampan. Namun, meski ia berusaha membahagiakan kebahagiaannya, Helios justru terlihat tidak bahagia. Mas kenapa? Tanya Cole serius. Melihat Helios seserius sekarang, ia jadi khawatir. Aku jadi khawatir ke kamu. Helios berangsur menatap Cole. Loh, kenapa? Balas Cole heran. Kamu begitu mudah bahagia. Kamu sangat hobi membuat orang lain apalagi orang yang kamu sayangi bahagia. Biasanya orang yang seperti itu, sebenarnya hatinya sangat rapuh. Sebenarnya dia kesepian makanya dia sengaja membuat orang lain selalu bahagia karena begitu juga yang sebenarnya ingin dia terima. Sesekali, Helios yang berucap hati juga melirik Cole. Kesedihan tampak jelas dari ekspresi Cole kali ini hingga Helios yakin, dugaannya benar.
Ya, mau bagaimana lagi? Tapi aku senang di setiap usahaku membahagiakan orang yang aku sayangi, juga berhasil, Mas. Kamu tahu kan kalau aku sayang banget ke kamu? Sergah Helios sengaja memotong ucapan Kole. Senyum tipis yang perlahan menjadi ceria, Helios dapati menghiasi wajah sang istri. Kemudian, Kole mengangguk-angguk. Dan aku bahagia banget karena itu, ucap Kole berkaca-kaca menatap suaminya. Ia hanya tertawa ketika Helios mencium gemas pipinya. Bahkan di ciuman kedua dan itu di pipi kanan, Helios sampai menggigitnya. Mas bolong nanti pipiku nggak ada yang buat tambal, ucap Kole masih tertawa sambil mengelus-elus pipi kanannya. Nanti aku beli semen putih buat tambal biar warnanya menyatu sama warna kulit kamu. Balas Helios dengan entengnya sambil mendekap erat tubuh Kole yang masih meringkuk di pangkuannya. Tega, kali ini, Kole yang masih tertawa, merengek-rengek. Tidur, nanti pas asyar aku bangunin. Abis asyar, kita langsung jalan. Helios menepuk pelan punggung maupun kepala Kole penuh sayang. Tapi semua HP sama laptop jangan dimatiin, ya. Biarin sampai besok muter terus gitu, biar view MIVI-nya makin banyak. Biar Jungkook makin bangga punya fans kayak aku, Mas, rengek Kole lantaran wajah tampan Helios sudah menatapnya sebal. Kole yakin, Helios mulai lelah diajak kerja sama. Dia bangga, tapi aku sebagai suamimu ngenes, keluh Helios. Mas bilang, yang penting aku bahagia, rengek Kole menagih janji Helios. Ya sudah, asal kamu bahagia, Helios benar-benar pasrah, mengalah. Mendengar itu, Kole benar-benar girang. Tak tanggung, kedua tangannya langsung berpegangan erat pada lengan Helios hanya untuk mempermudah ia bangun. Terakhir, ia mencium gemas pipi Helios. Hanya saja, kenyataan Helios yang langsung menahan tawa justru membuatnya bingung. Mas, kenapa? Lah, kamu lagi puasa kok cium? Batal itu karena pipiku keringetan dan aku yakin jadi ada rasa asinnya. Helios sengaja meyakinkan, membuat sang istri takut. Lihatlah ekspresi wajah Kole yang langsung jadi panik takut. Benar lucu. Mas, itu kan aku enggak sengaja. Enggak batal, enggak. Kole merengek panik. Kata siapa? Helios sudah mulai tertawa. Tawa yang juga menular kepada Kole meski wanitanya itu masih panik ketakutan gara puasanya terancam batal. Kata Pak Ustadz, yakin Kole, tapi malah membuat tawa seorang Helios makin keras. Ustadz yang mana? Gini, dulu aku juga Ustadz. Balas Helios yang justru langsung ditertawakan oleh Kole. Heh Kole, kenapa kamu malah ketawa begitu? Menertawakan suami seperti itu enggak sopan. Ya, semprot Helios, tapi Kole tak peduli. Aku puasa buat Mas. 3 hari lagi gol. Bantu, biar nasarku enggak gagal, ujar Kole. Sorenya, keduanya jalan. Kepergian mereka dikawal oleh Ben dan Dandi.
dan diwarnai agenda Cole yang lagi jatuh karena tidak bisa diam. Cole begitu heboh ketika mendapati poster patung Jungkook dengan penampilan terbarunya ada di ruang VIP restoran mereka makan. Ben, ini posternya nggak ada gaya lain, ngapain yang buka dada, auratnya nggak ditutup begini. Semprot Helios sampai melepas jas hitamnya untuk menutupi poster Jungkook yang memang pamer dada sekaligus perut rata. Jadi, poster tersebut mendadak diselimuti jas hitam milik Helios. Bukan hanya Cole yang langsung tertawa, karena Dandi termasuk Ben yang sempat kena marah Helios, juga jadi sibuk menahan tawa. Uhti, jaga pandanganmu, suamimu juga punya, kesal Helios sembari menutup kedua mata sang istri menggunakan kedua tangannya. Dalam keadaan seperti itu, ia menuntun sang istri untuk duduk di kursi yang sudah tersedia di sana. Di meja makan mereka sudah tersedia makanan sehat karena selain Helios yang tetap wajib menjaga pola makan demi hasil terbaik untuk operasinya. Program hamil yang Cole jalani juga membuat wanita itu sangat menjaga pola makannya. Kue tart coklat dan atasnya penuh stroberi berukuran besar lengkap dengan lilin angka 30, menjadi yang paling mencolok di sana. Wah, ini beneran bulan madu. Terus ini kuenya juga buat kita, Mas. Ucap Cole setelah Helios menyingkirkan kedua tangannya dari kedua matanya, selain Helios yang juga sampai membantunya duduk. Alih duduk di hadapannya, Helios sengaja menarik kursi terdekat dan membuat kursi itu berada tepat di sebelahnya. Sambil duduk di sebelah Cole, Helios menyuruh Ben dan Dandi keluar menikmati makan malam mereka juga di ruang berbeda. Cole tersenyum riang melepas kepergian kedua pengawalnya dan tentu saja paham kenapa Helios hanya ingin berdua dengannya. Helios masih ingat pesan Excel, bahwa satu-satunya hal yang wajib ia lakukan agar ia berguna adalah membahagiakan Cole. "3 hari lagi puasamu beres," ucap Helios. "Iya, kan yang tadi enggak batal." "Masih, Ustadz." Cole tak berani melanjutkan tertawanya. "Ustadz apa?" balas Helios dengan suara naik drastis karena ia kembali marah layaknya biasa. Namun, bukannya takut apalagi marah, Cole malah tertawa. Seolah istrinya itu menjadi orang paling bahagia di atas kemarahan seorang Helios. "Oke, sebelum makan, kita doa dulu. Aku yang pimpin doanya," ucap Helios bersemangat. Bersambung.